Juga Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan. Kita juga melihat bahwa obligasi pemerintah sebenarnya kurang diminati. Ada melihat apakah ada memang perubahan komposisi dari reksadana pendapatan tetap juga? Ya, jadi memang harus ada penyesuaian karena di masa awal pandemi kami memang cukup agresif ya, kami melihat opportunity, di imbal hasil obligasi pemerintah yang begitu tinggi dan, tekanan inflasi serta kebijakan moneter yang, extraordinary membuat reksadana pendapatan tetap ini selama 2 tahun terakhir sebetulnya menarik. Namun di mulai kuartal keempat tahun lalu kami memang sudah melakukan penyesuaian ya. Kami memandang sebetulnya relatif lebih netral, dibandingkan pasar yang mungkin cenderung lebih negatif dan lebih, pesimistis terhadap pendapatan tetap. Karena kami melihat bahwa, pada saat kami melakukan penyesuaian, kami juga tidak bisa melakukan penyesuaian terlampau dalam arti kata menurunkan durasi daripada portofolio terlalu rendah ya. Seperti yang, Mas lihat kemarin, BI itu memutuskan menaikkan giro wajib minimum ya, dan pada saat Bank Indonesia melakukan giro wajib minimum ya, beberapa, eee, segmen daripada pembeli obligasi pemerintah seperti misalnya banking sector ya, yang utamanya mereka melakukan pembelian, obligasi dengan tenor pendek ya, itu, obligasi tenor pendek akan mengalami pressure. Ya karena excess liquidity yang ada di banking system akan mulai beralih dari semula di bond market menuju ke credit market. Kemudian kita juga bisa melihat di Amerika Serikat, ya di Amerika Serikat itu tren yang terjadi adalah inverted yield curve ya, atau yield curve yang terbalik ya, di mana imbal hasil yang jangka pendek lonjakannya lebih tinggi dibandingkan yang jangka panjang ya. Jadi justru kalau kita menerapkan portofolio penurunan durasi portofolio yang terlalu signifikan, fund berpotensi mengalami underperformance yang lebih dalam. Sehingga kami mengambil stance yang lebih neutral ya, mengambil stance yang lebih neutral terhadap durasi, sehingga meskipun saat ini kami lihat secara portofolio relatif masih negatif, namun underperformance ini relatif lebih baik dibandingkan benchmark ya, dan kami juga ready ya pada saat terjadi reversal di kebijakan moneter dan reversal pada saat inflasi ini mulai moderat ya, sehingga kurang lebih seperti itu komposisi di reksadana pendapatan tetap kami. Oke, tapi kalau kita lihat untuk strategi reksadana pendapatan tetap agar tidak tergerus seperti apa sebenarnya? Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa memang, timing dan komposisi ini sangat penting. Kalau kita terlalu bearish, terlalu negatif dan kita menurunkan durasi portofolio terlalu signifikan, sementara yang terjadi seperti yang kita lihat tadi di Amerika Serikat, inverted yield curve karena ada potensi resesi, demikian pula di Indonesia pada saat, GWM dinaikkan ternyata excess liquidity yang semula ada di short duration bond, berpindah ya ke credit market dan memberikan pressure. Kami lebih memilih untuk mengambil strategi yang lebih netral dan seimbang ya. Nah strategi yang netral dan seimbang ini, sepintas kalau kita bicara di kuartal pertama dan kuartal keempat ini sepertinya memberikan, return yang tidak terlalu baik. Namun gradually kalau kita bicara di kuartal kedua, pada saat ternyata pressure inflasi masih tinggi dan bank sentral semakin agresif menaikkan suku bunga, ini terlihat lebih membuahkan hasil. Bisa dilihat bahwa kalau kita bicara selama 1 bulan terakhir, obligasi dengan tenor 5 tahun ya, yield-nya itu mengalami kenaikan lebih banyak dibandingkan yang 10 tahun. Sehingga saat ini spread antara yield yang 5 tahun dan 10 tahun sudah cukup lebar kembali ya, ada di sekitar angka 60 sampai 70 basis. Jadi kami Mhm, pikir penting untuk menerapkan strategi yang neutral sekarang. mhm. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.